Terima kasih Hana, makasih teman-teman City Asia, kawan-kawan Waste for Change, dan yang terpenting adalah 600-an peserta yang hadir yang secara logika bersemangat dan gemes ingin mengatasi permasalahan sampah di Indonesia yang tidak kunjung beres sudah puluhan tahun ya. Semoga di periode pemerintah yang sekarang permasalahan sampah betul-betul bisa tuntas dan beres. Perlu kerjasama, perlu kerja keras, perlu kerja cerdas. Tanpa berlama-lama, langsung saja slide presentasi biar nanti diskusinya bisa lebih lama. Teman-teman semua, saya tidak perlu bercerita betapa bermasalahnya sampah kita di Indonesia ini, betapa chaosnya masalah sampah di Indonesia ini. Saya tidak perlu sharing foto-foto, video-video tentang masalah sampah, akibatnya apa, dan lain-lain. Semuanya udah pada tahu, udah banyak juga sesi webinarnya. Dan juga kita sudah membuat webinar sesi pertama yang nanti akan di-share ke seluruh peserta untuk bisa ditonton ulang. Ya, saya hanya ingin mengantarkan Pak Hari, mitra kita, untuk kemudian nanti sharing inti dan dagingnya ada di Pak Hari. Permasalahan sampah kita ini ada di tata kelola. Bayangkan sebuah jam tangan. Sebuah jam tangan ada semua komponen-komponennya. Kalau ada satu gear atau satu hal yang kecil dari jam tangan itu hilang atau lepas, jam tangan itu tidak akan bekerja. Itulah yang terjadi di Indonesia. Karena ada 5 komponen yang perlu bekerja secara bersama-sama, itu ada yang tidak bekerja atau tidak berjalan. Indonesia terjebak untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknologi. Kita membahas tentang sampah harus diapain, dikompos, TPS 3R, TPST, bank sampah, RDF, waste to energy. Kita berdiskusi, berdebat, dan membahas hal seperti itu. Jadi ini menurut saya satu gear yang terus digerakkan. Kedua adalah partisipasi semua pihak. Sering sekali ada kalimat butuh peran serta masyarakat, butuh peran semua pihak. Ini tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang menyelesaikan. Semua bisa berkontribusi bersama-sama. Nah, gear itu juga didorong dan digerakkan. Nah, gear yang sangat jarang dan belum betul-betul digerakkan itu adalah gear penegakan hukum. Bagaimana kita bisa membangun sistem dan strategi penegakan hukum yang baik dan benar. Pilah sampah di rumah, pilah sampah di sumber, itu kewajiban, bukan himbauan. Itu kewajiban. Jadi perlu ada konsekuensinya dan perlu ada penegakan hukumnya bila rumah-rumah atau sumber-sumber penghasil sampah tidak memilah sampah. Nah, kita jarang membahas strategi ke arah sana dan membangun eksekusi ke arah sana. Kemudian institusi, lembaganya. Kita ini antara operator dan regulator itu hampir di seluruh Indonesia itu berjalan sama. Dinaslah yang meregulasi aturan persampahan dan dinas jugalah yang mengangkut dan mengelola sampah. Tidak bisa kita menjewer diri sendiri. Jadi regulator dan operator ini sudah wajib dipisahkan di Indonesia. Jadi kelembagaannya ini harus lebih profesional, lebih punya kemampuan, memadai, memiliki strategi pembiayaan. Kalau tidak, ya seperti sekarang. Kita tidak punya truk yang cukup. Kita tidak bisa mengaktifasi TPS 3R yang sudah dibangun. Mangkrak. Kita tidak bisa mengoperasikan TPST. TPA-nya semua open dumping. Kenapa? Karena tercampur antara regulator dan operator. Harusnya regulator bisa menjewer apabila ada operator yang tidak menjalankan perannya. Kalau TPA open dumping yang menjewer harusnya bukan pemerintah pusat. Dinas Lingkungan Hidup wajib menjewer TPA open dumping. Tapi karena yang menjalankan TPA itu dinas itu sendiri, gimana cara menjewer diri sendiri kan sulit. Jadi harusnya operator dan regulator dipisah. Dan yang jarang juga kemudian dibahas adalah keuangan. Tanpa ada pembiayaan yang memadai, ini nggak jalan.
Karena ngurus sampah masih butuh biaya. Butuh uang bensin, butuh uang perawatan mesin, butuh kemudian kita mengelola TPS, butuh SDM yang harus digaji secara layak. Kita harus stop menggaji pengelola sampah di bawah UMR. Tidak manusiawi. Petugas persampahan minimal harus di atas UMR. Petugas di TPS 3R gitu ya, itu wajib. Kalau nggak bisa. Jadi mekanisme pembiayaan ini juga sesuatu yang wajib untuk dibangun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Karena kita masih terjebak kedua hal yang tadi. Next. Teman-teman semuanya yang sekarang udah tembus 650, kita lihat bahwasanya tata kelola ini persis seperti jam tangan kita. Semuanya perlu berjalan secara bersamaan agar berfungsi. Jika satu saja tidak berfungsi, maka kita gagal membangun sistem persampahan. Berdasarkan penelitian Global Waste Management Outlook dari UNEP dan ISWA, International Solid Waste Association, itu menurut penelitian, teknologi ataupun solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah sudah banyak tersedia. Ada BSF, ada RDF, ada MRF, ada waste to energy, ada biodigester, pengomposan, banyak, daur ulang, banyak. Hanya saja teknologi tidak bisa berjalan kalau kita tidak bangun tata kelolanya. Tata kelolanya adalah regulasi yang harus dijalankan. Penegakan hukum menjadi penting. Halo Bapak Ibu, teman-teman dinas, penegakan hukum menjadi penting. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun sistem penegakan hukum di kota kabupaten? Tanpa penegakan hukum, masyarakat tidak punya urgensi untuk mengatasi sampah dengan baik dan benar. Mereka akan bakar sampah sembarangan. Mereka akan buang sampah sembarangan. Ya, ini karena saya diumumkan sebagai tenaga ahli menteri, banyak yang DM saya di Instagram. Mas, ini di sebelah rumah saya ada yang bakar sampah. Saya udah lapor ke RT, RW, sampai ke dinas. Nggak ada yang bergerak. Kan aneh. Ada masyarakat yang mengadu, ini pemerintahnya tidak bergerak untuk menegakkan hukum. Ada orang bakar sampah sembarangan. Ini harus direformasi. Kedua, kemitraan yang jelas antar pihak. Di semua kota kabupaten ada pengangkut sampah dari rumah ke TPS. Karena pemerintah belum menyediakan, mau nggak mau akhirnya Pak RT, Pak RW harus menunjuk. Ayo siapa yang bisa nih, tolong dong sampahku diangkut, dibayar. Nah, ini kalau tidak diatur oleh pemerintah, bermitra dengan pemerintah, jadinya chaos. Pemilahan sampah di sumber jadi sulit terwujud. Dan pemerintah tidak tahu sampah dari rumah itu atau dari sumber-sumber hotel dibawa kemana. Kalau pengangkut sampahnya itu punya akhlak yang baik, dikelola secara baik. Tapi kalau tidak, dibuang sembarangan ke sungai. Dibakar sembarangan. Jadi kemitraan yang jelas antar semua pihak wajib dibangun oleh pemerintah. Semua yang bergerak di bidang persampahan wajib memiliki izin, terregister, dan diketahui dan diawasi oleh regulator. Dan terakhir, pembiayaan. Tanpa pembiayaan, sekali lagi, nggak akan bisa jalan. Jadi ini penting sekali. Next. Inilah sebuah skema. Kalau kita ingin kondisi persampahan di sebelah kanan itu sukses, maka yang hijau wajib berhasil. Kalau yang hijau ini tidak baik dan tidak berhasil, kondisi persampahan pasti jelek. Ya, kondisi persampahan baik kalau yang hijau baik. Sistem pemangku kebijakannya baik, benar, berjalan dengan baik. Perilaku manusianya baik, benar, berjalan dengan baik. Aspek teknisnya baik, partisipasinya baik. Nah, syarat yang hijau baik, yang biru wajib baik. Yang biru ini ada 3. Instrumen regulasi kebijakan yang wajib ditegakkan, regulasi langsung, instrumen sosial, dan instrumen ekonomi. Kemudian kemitraan, biru sebelah kiri, dan pembiayaan. Kalau kita sudah gagal membangun 3 ini, yang hijau pasti nggak berhasil. Next. Nah, saya memberikan informasi ke semua pemegang kebijakan, mulai dari DPR RI, DPRD, eksekutif, mulai dari kementerian dan lembaga, provinsi, dinas-dinas. Bapak Ibu, bayangkan kita seperti menanam pohon. Kita berharap pohonnya ini berbuah. Buahnya urusan sampah beres.
urusan sampah itu kelar. Itu harapan kita bersama. Pohon ini itu adalah infrastruktur. Ya, pohon ini infrastruktur. Mau itu TPS 3R, TPST, bank sampah, dan lain-lain. Sayangnya, kita terjebak kepada hanya menyediakan pohon dan menanam pohon saja. Bikin TPS 3R, bikin TPST, bikin bank sampah, bikin ini, bikin itu, dan lain-lainnya. Tetapi kita lupa pohon ini bisa tumbuh berbuah kalau tanahnya subur, ada air, dan ada matahari. Tanahnya ini adalah penegakan hukum. Kalau nggak ada penegakan hukum, pohon ini ditanam di tempat yang gersang. Kalau tidak ada air, air ini kemitraan. Pohon ini juga bakal mati. Kalau tidak ada sinar matahari, yaitu keuangan, pohon ini juga mati. Sekali lagi, tata kelola menjadi penting sekali karena ini adalah penopang keberhasilan pengolahan sampah yang membuat ikhtiar kita bisa jadi berhasil. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi, hayu Bapak Ibu, jangan berhenti kepada Mas, SDM kita terbatas. Iya, itu masalahnya. Lalu apa solusinya? Jangan kemudian berhenti di situ saja gitu. Mas, penegakan hukum kita nggak bisa dijalankan karena anggaran kita terbatas. Iya, apa iya kita kemudian berhenti di situ saja? Kita harus berinovasi, kita harus berikhtiar, kita harus bersolusi. Kalau nggak ada buahnya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk membenahi satu, penegakan hukum, dua, kemitraan antar semua pelaku persampahan, ya, pendaur ulang, lapak itu wajib berizin, Pak, Bu. Bapak Ibu punya kewenangan untuk mengatur mereka punya izin. Nggak bisa lapak hanya ngambil untungnya saja, kemudian bakar sampah sembarangan di depannya bagi yang nggak ada nilainya. Ngambil yang ada untungnya saja, kemudian mendorong sampah yang nggak ada untungnya ke selokan atau ke sungai. Nggak boleh. Ini peran pemerintah untuk mengatur dan membuat tata kelola. Nah, next. Untuk itu, nomor satu, tanpa penegakan hukum, orang buang sampah ke sungai, bakar sampah, dan nggak mengurus sampah dengan baik dan benar. Maka ini fundamental pertama. Bapak Ibu serius, pengen sukses. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, serius, pengen sukses pengelolaan sampahnya. Maka Bapak Ibu wajib berinvestasi dan membangun solusi di penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, sulit sekali. Masyarakat juga tidak akan pilah sampah. Karena pilah sampah itu tidak bisa hanya disadarkan. Pilah sampah itu kewajiban. Mau dia sadar, mau dia tidak sadar, wajib hukumnya pilah sampah itu. Next. Jadi kita mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu itu perlu dua-duanya. Penyadaran perlu, edukasi perlu, kampanye perlu, bikin program sosialisasi perlu. Dan juga perlu untuk penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, Pak, orang akan lalai, orang akan seenaknya. Disitulah fungsi dari teman-teman pemerintah membangun sistem dan tata kelola. Jadi penegakan hukum ini penting sekali. Nanti akan dibahas bagaimana strategi inovasi melakukan digital atau sistem informasi dengan internet, dengan aplikasi penegakan hukum ini bisa jalan dengan baik, akan dijelaskan oleh kawan-kawan Siti Asia. Next. Berikutnya, semuanya ini sudah ada. Bahkan cek deh peraturan daerah Bapak Ibu. Peraturan daerahnya udah mengatur pemilahan sampah, mengatur kawasan wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah. Sudahkah regulasi itu dipakai oleh Pak Bupati dan Wali Kota? Semua kawasan wajib memiliki fasilitas pengolahan sampah. Berarti pengolahan sampah bisa bekerja sama dengan kawasan, tidak bergantung dengan daerah. Next. Next. Nah, ini contoh ya di Taiwan ya. Di Taiwan itu, Bapak Ibu, titik baliknya adalah penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, mereka nggak jalan. Cara mereka mendorong penegakan hukum itu melalui partisipasi publik. Jadi, mereka bikin aplikasi di mana masyarakat Taiwan bisa memoto, bisa memvideo orang yang bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, difoto, di video, dikirim ke sistemnya pemerintah. Pemerintah kalau sudah punya bukti yang kuat,
itu kemudian langsung ditindak. Halo, Ibu Hana, Anda telah terfoto atau terekam video buang sampah sembarangan. Ibu Hana melanggar pasal begini, 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 maka Ibu Hana wajib membayar denda. Denda 500.000. Yang lapor dapat duit 200.000. Jadi Taiwan menggunakan sistem insentif penegakan hukum seperti itu. Nah, ini salah satu hal-hal yang bisa kita coba adaptasi gitu ya. Ini bagus sekali. Next. Nah, ini contoh di Singapura. Siapa yang nggak mendengar cerita Singapura dengan ketegasan penegakan hukum? Meludah sembarangan saja didenda. Dan di Singapura ini bekerja sama dengan polisi, penegakan hukum. Jadi polisi memiliki kewenangan, polisi memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi ketertiban dan keindahan. Jadi kalau ada buang sampah sembarangan, polisi bisa langsung ikut menilang atau mendenda. Nah, kalau tanpa hal itu, kita sulit gitu ya. Teman-teman pakai helm, pakai sabuk pengaman di mobil bukan karena sayang nyawa, karena malas kena tilang gitu. Tanpa penegakan hukum, masyarakat tidak akan memiliki karakter sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi penegakan hukum menjadi penting. Next. Nah, kedua tentang pembiayaan. Bapak Ibu, pembiayaan itu 100% dari budget APBD, 80% untuk gaji pegawai dan urusan prioritas. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Sisa 20% untuk 33 urusan, termasuk sanitasi. Rata-rata 0,6%. Ini bukan kata saya, ini kata Kemendagri. Artinya, kita harus bisa menyimpulkan kesimpulannya APBD tidak bisa diandalkan untuk memenuhi 100% cakupan pelayanan dan pengelolaan yang baik. Maka pengelolaan sampah tidak boleh mengandalkan APBD saja. Maka harus full cost recovery. Retribusi perlu dibangun yang layak dan berkeadilan. Tanpa itu nggak akan selesai. Masyarakat yang kemudian memilah sampah dan mengolah sampah, retribusinya kecil karena yang dibuang hanya residu 20%. Tapi kalau ada masyarakat yang kemudian tidak memilah sampah, tidak mengolah sampah, retribusinya mahal. Semakin banyak sampahnya dihasilkan, semakin besar retribusinya. Jadi prinsipnya polluter pay principle dan berbasis volume. Jadi adil. Jadi retribusi itu nggak flat. Retribusi itu tergantung seberapa banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Kalau dia ngompos, ya retribusi turun 50%. Karena dia udah ngompos 50% sampah. Mekanisme inilah yang harus direformasi di Indonesia. Next. Nah, skema pembiayaannya Bapak Ibu wajib untuk menghitung berapa sih yang saya butuhkan untuk membiayai pengelolaan sampah, semua warga diangkut, semua sampah diolah, berapa harus dihitung. Dan dari mana biayanya kita dapatkan? Dari hasil penjualan sampah, dari hasil kemudian retribusi. Nah, ini harus dihitung. Kalau nggak dihitung, kita nggak akan clear. Dan skema ini bisa didorong dengan cara yang transparan dan digitalisasi. Masa sih bayar retribusi persampahan pakai uang cash? Ini Indonesia, pakai uang cash itu pasti banyak masalah. Jalan tol aja sekarang udah nggak ada cashnya. Semuanya udah cashless. Jadi artinya retribusi itu sudah harus langsung terpusat ke rekeningnya pemerintah. Cashless semuanya. Dan karena digital, semuanya jadi ketahuan. Siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar. Jadi clear. Next. Nah, untuk itu kita perlu membangun kemitraan antara regulator, operator, dan user. Regulatornya ini ya pemerintah kabupaten, pemerintah nasional, mitra atau operator ini bisa juga pemerintah melalui BLUD, tapi harus dipisah, harus BLUD. Bisa juga swasta, bisa juga komunitas yang diberi izin, tergantung. Tetapi ini perlu dibangun mekanisme kolaborasi seperti ini. Masyarakat adalah penerima manfaat yang kemudian perlu membayar retribusi yang layak dan berkeadilan. Next.
Nah, tantangan berikutnya adalah tantangan bagaimana membuat masyarakat tahu. Saya sering datang ke desa, saya sering datang ke masyarakat RT RW. Mereka tidak tahu loh bahwasanya pilah sampah itu wajib. Mereka tidak tahu loh pilah sampahnya itu harus seperti apa. Jadi kita punya tantangan dalam berkomunikasi dan mengedukasi mereka. Jadi dengan digitalisasi akan jauh lebih mudah karena informasi langsung diterima di handphonenya, diterima melalui SMS, diterima melalui email. Hari ini ada perubahan jadwal, langsung orang bisa tahu. Ada sosialisasi apa, ada sosialisasi apa, ada edukasi apa. Langsung, semua orang itu pada pegang handphone. Next. Nah, ini contoh ya, ini contoh saja nih, bagaimana harusnya mengelola sampah itu kalau di Bandung butuh 350 miliar minimal, tapi APBD cuma 153 miliar. Ya wajar, Bandung nggak bisa mengatasi sampah dengan baik dan benar karena dana cuma ada 44%. Apalagi Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, dananya cuma ada 4%. Gimana caranya seorang kepala dinas diminta mengatasi masalah sampah seluruh Kabupaten Garut, seluruh Kabupaten Subang, yang seharusnya butuh dana 175 miliar, budgetnya cuma 7 miliar. Gimana? Ya nggak mungkin. Jadi mekanisme pembiayaan ini harus dibangun. Next. Untuk itu, kawan-kawan, sebenarnya banyak loh yang mau memberikan pinjaman atau modal untuk kota kabupaten bisa beli truk, membangun TPST, membangun TPA yang benar, membangun TPA yang layak. Banyak sekali pihak yang ingin memberikan pemodalan, memberikan investasi, memberikan pinjaman. Tetapi pemerintahnya belum memiliki kemampuan membangun rencana induk pengelolaan sampah yang layak kredit atau layak diinvestasi. Nah, ini PR. Maka kawan-kawan pemerintah daerah perlu untuk segera bertransformasi membangun rencana induk pengelolaan sampah yang layak kredit atau layak investasi. Artinya apa? Tidak bergantung kepada APBD. Jelas APBD-nya nggak ada uang. Jadi kalau Bapak Ibu punya master plan, Bapak Ibu punya rencana induk pengelolaan sampah, punya PTMP gitu ya. Tetapi tahun depan mau dieksekusi, dicoret sama kepala dinas, dicoret sama wali kota, dicoret sama Pak Sekda, dicoret sama DPRD. Ya nggak bisa jalan. Karena rencananya mengandalkan APBD. Pola-pola seperti ini sudah harus ditinggalkan. Kita harus membangun rencana induk pengelolaan sampah yang layak kredit. Bekerja sama dengan pihak ketiga, atau BLUD, atau BUMD, sehingga bisa mendapatkan pinjaman. Kan prestasi. Kalau satu paten butuh, let's say, 100 truk, ya udah dikasih pinjaman, beli 100 truk, layani masyarakat, retribusi ditagih, kemudian bisa mencicil truk itu. Nah, ini yang harus dibangun skemanya. Next. Nah, ini perspektifnya ya, bagaimana kawan-kawan bisa membuat bisnis model dan kemudian master plan yang layak kredit atau bankable. Ini penting sekali. Tanpa ini nanti akan sangat sulit sekali Bapak Ibu memperjuangkan isu persampahan. Karena tetap perlu dilayani. Masyarakat perlu infrastruktur dan fasilitas. Next. Ini beberapa perspektif yang harus dicek semuanya ya. Perlu melakukan analisis situasi, peningkatan kapasitas, dan membangun rencana induk. Nah, ini yang harus dibangun bersama-sama. Bapak Ibu perlu memberi skor. Skor di semua layer-layer ini. Next. Nah, ini bagaimana kerjasama dengan lembaga keuangan. Ada EDB, ada IFC, ada KFW, ada AIIB, ada PTSMI, ada banyak sekali ya yang siap memberikan dana kepada kota kabupaten untuk kemudian bisa memberikan pelayanan yang baik. Next. Dan kami, Waste for Change, memiliki inisiatif dan memiliki solusi. Solusinya adalah di dunia yang sudah sangat digital, di dunia yang sudah sangat pintar, kita perlu memanfaatkan teknologi informasi. Kita perlu memanfaatkan sistem informasi. Dan kita sudah harus mengadaptasi smart city. Maka Waste for Change menelurkan produk ataupun sistem namanya sirkular. Sistem informasi tata kelola persampahan. Dan di tahun 2025 dengan bangga kami bermitra dengan City Asia
ahlinya smart city di Indonesia. Semoga sirkular yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan City Asia bisa menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak dari Mas Anu pemaparannya dan ini membuka mata banyak orang juga ya saya lihat di chat. Materinya bagus sekali dan membuat kita lebih paham gitu ya bahwa sebenarnya pengelolaan sampah itu salah satu atau inti dari akar masalahnya gitu ya. Itu salah satunya adalah kita perlu membenahi tata kelolanya terlebih dahulu. Oke, langsung saja mungkin ya untuk supaya kita nanti lebih banyak em, sesi tanya jawabnya. eh, ini langsung saja saya persilahkan kepada Pak Hari untuk menyampaikan materinya.